Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai presentasi dari kelompok saya akan membacakan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Fatma Nur Azizah 03, yang kedua Zahrotul Muafidah 46, dan yang ketiga Alfia Karimah 59. Di sini kelompok saya akan membahas tentang muamalah 2, sewa, ijaroh, dan jasa, wakalah, kafalah, hawalah, ron, dan qard. Baik, saya mulai. Yang pertama, ijaroh. Pengertian ijaroh. Secara bahasa, ijaroh berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ajru, yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dan secara istilah, pengertian dari ijaroh adalah beberapa definisi dari para ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa ijaroh merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Hukum dan dasar hukum ijaroh. Hukum ijaroh diperboleh dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Baik, saya lanjutkan. Rukun dan syarat ijaroh. Sihat akad ijaroh harus berupa pernyataan, kemauan, dan niat dua pihak yang melakukan ijaroh. Ada yang menyewa dan yang menyewakan. Berakal, kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Keduanya tidak bersifat mubazir, balik, atau minimal seumur 15 tahun. Sewa di masyarakat, keadaannya diketahui dalam hal jenisnya, kadarnya, sifatnya. Manfaat yang berharga dan diketahui kadarnya dengan jangka waktu. Contoh-contoh dari ijaroh. Pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Yang kedua, wakalah. Pengertian wakalah secara bahasa berarti mewakilkan atau penyerahan, dan secara istilah yaitu seseorang menyerahkan pada orang lain melakukan sesuatu yang boleh ia sendiri mengerjakannya dan boleh pula berganti-ganti mengerjakannya supaya dikerjakan pada waktu hidupnya. Dasar hukum wakalah. Islam memperbolehkan adanya wakalah. Ini karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap manusia mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri dan meminta orang lain untuk mewakilkan dirinya. Salah satu dasar diperbolehkannya wakalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Qala ja'alni ala khazainil ardh inna hafidhun aliyam. Rukun dan syarat wakalah. Sihat akad wakalah. Sihat hendaknya kalimat yang menunjukkan keridhaan yang berwakil. Ada yang berwakil dan wakilnya.
berakal dan balik minimal umur 15 tahun. Ada pekerjaan yang diserahkan. Pekerjaan itu boleh digantikan atau diwakili oleh orang lain, dan pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil. Contoh-contoh dari wakalah yaitu kegiatan investasi syariah antara investor dan perusahaan penerbit sukuk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zahra. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kafalah. Pengertian kafalah secara bahasa berarti penjaminan, sedangkan secara istilah kafalah berarti penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, yang disebut dengan makful anhu atau asil. Dasar hukum kafalah. Dasar hukum diperbolehkan kafalah yaitu Al-Quran Surat Yusuf ayat 66 yang mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthikum minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mawthiqhum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, sigot akad kafalah. Sigot akad harus diucapkan dengan jelas dan konkret. Yang kedua, makful bih, objek atau barang tanggungan, harus bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Yang ketiga, kafil atau penjamin atau penanggung, harus berakal, berhak penuh atas harta-harta yang ditanggungnya dan ridho. Yang keempat, makful anhu atau yang tertanggung, harus jelas identitasnya, dapat hadir saat akad, dan berakal sehat. Yang kelima, makful lahu atau penerima tanggungan, sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Contoh kafalah, dalam rangka menjalankan usahanya, seorang kontraktor sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau kafil kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu kontraktor atau yang disebut dengan makful anhu. Yang keempat yaitu hiwalah. Pengertian hiwalah. Menurut bahasa, hiwalah yaitu pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Dalam istilah, ulama hiwalah adalah pemindahan istilah beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhail alaih, orang yang berkewajiban membayar hutang. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dasar hukum hiwalah. Yang pertama, Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, hadis Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Yang ketiga, ijma'. Contoh hiwalah. Gambaran sederhananya adalah si A atau muhal memberi pinjaman kepada si B sebagai muhil, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C sebagai muhal alaih. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya yang ada pada si B dianggap selesai. Oke, selanjutnya saya dari pemateri ketiga akan menjelaskan tentang akad arohan. Pengertian arohan secara bahasa berarti tetap, kekal, dan jaminan. Arohan atau rohan merupakan perjanjian penyerahan barang yang
sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Di kalangan masyarakat biasa disebut dengan gadai. Dasar hukum gadai atau rohan, menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam kampung maupun di dalam safar perjalanan. Hukum ini disepakati oleh para mujtahidin. Akad rohan diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجالا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إذا أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Subhanallahul azim. Lalu selanjutnya akad qard. Pengertian akad qard. Qard atau iqrad secara bahasa berarti pinjaman. Secara istilah muamalah atau ta'rif adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Dasar hukumnya terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afa lahu walahu ajrun karim. Dan juga di Quran surat An-Naml ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Shadaqallahul azim. Sekian presentasi dari kami. Banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.